Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, marilah kita meneruskan kajian Nashul Ibad yang semalam kita bahas. Namun sebelumnya marilah kita baca qiraatul Fatihah kepada musannif kitab Nashul Ibad. Khususon ila musannifi kitab Nashul Ibad. Syairillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semalam saya memiliki PR untuk disampaikan, yaitu makna dari khifatul dhahri. Khifatul dhahri ini yang dimaksud adalah ringannya punggung, alias tidak membawa bekal. Ringannya punggung ini berada di keterangan tentang cerita Uwais Al-Qarni. Jadi suatu hari Uwais Al-Qarni berpapasan dengan seorang rohib di hutan. Kemudian Uwais Al-Qarni bertanya, "Wahai rahib, wahai pendeta, apa derajat pertama seorang murid itu mampu naik ke derajat yang lebih tinggi?" Yang pertama adalah menolak kezoliman dan meringankan punggungnya dari beban-beban. Nah, jadi tabaat ini beban. Khifatul dhahri minat taba'at fa innahu la yas'utu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi taba'atun aw madlamatun. Karena seorang hamba tidak akan naik ke derajat yang lebih tinggi, amalnya tidak naik, sebab kalau dirinya memiliki beban dan juga memiliki kezoliman. Nah, udah ya, PR-nya udah jelas, udah terjawab pagi ini. Baik, kita lanjutkan materi maqalah ats-tsalitsata asyrata. Maqalah yang ke-13. Maqalah yang ke-13, qila hammul 'arifi ats-tsana'u. Tujuan orang arif itu adalah ats-tsana'u, memuji. Ai muradul arif billahi, yaitu keinginan orang arif terhadap Allah iku ats-tsana'u, memuji Allah terhadap Allah bijamili sifatihi, dengan keindahan sifat-sifatnya Allah. Jadi orang yang arif billah itu sama halnya orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu tentu saja memuji kecantikan, keindahan yang ada pada kekasihnya itu. Orang yang jatuh cinta itu orang yang menganggap tidak ada aib apapun pada pasangan, apalagi yang sedang dijatuh cintai oleh dirinya itu Allah yang memang tidak punya celah. Coba bayangkan. Jadi hatinya bergembira setiap saat, detak jantungnya bergembira setiap saat, memuji keindahan kekasihnya. Nah, orang yang arif billah ini hatinya tidak pernah berhenti untuk selalu memuji keindahan, kesempurnaan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang arif billah itu merasa berdosa ketika suatu saat hatinya berpaling dari mencintai Allah, sehingga harus
bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaiannya itu. Nah, kita lanjut. Wahamuz zahid ad-du'a'u, dan tujuan seorang zahid ay muradul mi'rad ani zaid an qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a wa huwa at-tadarru'u ila Allah ta'ala bi su'ali ma indahu minal khair. Tujuan seorang zahid itu adalah doa, memohon. Zahid itu ada dua karakter, zahid dunia sama zahid akhirat. Zahid dunia itu orang yang di dalam hatinya tidak ada cinta terhadap dunia, sehingga mengharapkan apa-apa yang akan diinginkannya itu adalah sesuatu yang ada di sisi Allah di akhirat nanti. Nah, zuhud akhirat itu adalah orang yang di dunia tidak mengharapkan cinta terhadap dunia, di akhirat juga tidak mengharapkan tujuan akhirat, yaitu berupa neraka dan surga. Tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga zahid. Jadi zahid dunia sama zahid akhirat berbeda. Tapi ini ada zahid yang secara global ya. Jadi tujuan seorang zahid, orang yang hatinya tidak mencintai dunia, itu ad-du'a'u, doa, memohon. Yang dimaksud memohon ini adalah zahid ini adalah orang yang berpaling dari segala sesuatu tambahan melebihi kadar kebutuhannya dari urusan dunia di dalam hatinya, dengan cara berdoa, memohon. Memohon ini adalah at-tadarru', merendahkan diri kepada Allah dengan memohon segala sesuatu yang ada di sisi Allah dari kebaikan. Karena memang perintah Allah ya, doa itu ud'uni astajib lakum. Lianna hammal arifi rabbuhu, karena sesungguhnya tujuan orang arif, orang yang mengetahui Allah itu rabbahu, itu rabbuhu Tuhannya, la thawabu wal jannatu, bukan pahala dan bukan surga. Nah, ini berarti menandakan bahwa tujuan dari orang yang mengenal Allah itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan pahala dan bukan surga. Kalau kita berbicara masalah itu, kayaknya kita malah masih cenderung memikirkan pahalanya berapa, dapat surga tingkat berapa, terus kita terhindar dari nerakanya kapan. Jadi kita masih menghitung-hitung segala sesuatu yang memungkinkan, dan kita sibuk dengan itu, lupa tujuannya yaitu kepada Allah. Wa hammaz zahidi nafsahu. Nah, sedangkan tujuan dari orang yang zuhud itu adalah menghilangkan nafsunya, atau bahkan memberi kemanfaatan terhadap nafsunya, minas thawabi wal jannati, dari surga dan juga pahala. Fafarrik, maka bedakan baina min himmatihil hur wa min himmatihi raf'us sutur. Maka bedakanlah di antara sesuatu yang tujuannya adalah bidadari dan tujuan yang diinginkan adalah menghilangkan hijab, menghilangkan pemisah antara dirinya dengan Tuhannya gitu. Jadi kalau ada orang yang hanya menginginkan kecintaan pada akhirat, dia lupa tujuan utama untuk mencintai Allah. Jadi orang yang mencintai Allah di dunia ini nanti tentu akan menuju kepada Allah sesuai dengan tujuan awal mula. Tapi kalau dia melakukan segala sesuatu atas dasar
mengendalikan nafsunya saja, maka dia sekedar memperoleh apa yang diharapkan ketika di dunia, tidak sampai ke wilayah arif billah. Wal maqalatur rabi'ata asyrota, makalah yang ke-14, an ba'dil hukama'i ay at-tibbaul qulubi wahamul awliya wahum al awliya'u man tawahama, man utawi sapane wong iku tawahama nyono sapa man anallahu ing temen setuhune iku keduwe man sapa waliyan wali aula kang luweh utama minallahi maring Allah, qalat mongko saiti apa makrifatuhu ngudaneni oleh ngudaneni man billahi ing Allah, wal makna utawi maknane iku man utawi sapane wong iku dzonna nyono sapa man anallahu ing temen setuhune iku keduwe man nasiron sapa nasiron wong kang nulungi aqrabu kang luweh parek minallahi maring Allah, wa aktsaru lan luweh akeh apane nusratan pitulunge minhu maring Allah, fa innahu mongko setuhune man iku lam ya'rif ora kenal sapa man Allah ing Allah taala halimah luhur sapa Allah. Jadi barang siapa, ini ada ucapan dari ahli hikmah, yaitu dokter hati, dan mereka adalah para wali. Barang siapa menyangka bahwa dirinya memiliki kekasih atau wali, kenalan wali yang lebih utama dekat dengan Allah, maka sebenarnya dia sedikit pengetahuannya terhadap Allah. Artinya, barang siapa mengira bahwa dirinya punya penolong yang lebih dekat dengan Allah dan lebih banyak pertolongan dari Allah, maka sesungguhnya dirinya itu tidak mengenal Allah. Waman utawi sapane wong iku tawahama nyono sapa man annalahu ing temen setuhune iku keduwe man sapa aduan ana musuh ada kang luweh musuhi minafsihi sangka timbang nafsune man, qalat mongko saiti apa makrifatuhu oleh ngudaneni man binafsihi ing nafsune man, ai waman utawi tegese waman utawi sapane wong iku dzona nyono sapa man anallahu ing temen setuhune iku keduwe man aduan ana musuh akwa kang luweh kuat min nafsihi tinimbang nafsune man al ammarati kang akeh perintah Allah wallawamah lan akeh nyacat, fa innahu mongko setuhune man iku lam ya'rif ora kenal sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Jadi di sini dikatakan barang siapa menyangka bahwa dirinya itu punya musuh yang lebih jahat daripada nafsunya, maka sedikit pengetahuan terhadap nafsunya, terhadap dirinya sendiri. Artinya barang siapa menyangka bahwa dirinya punya musuh yang lebih kuat daripada melebihi dirinya, yang berupa perintah untuk berbuat jelek, suka menggunjing, atau dirinya yang suka marah-marah, itu ada kejahatan yang lebih banyak dari dirinya gitu. Jadi musuhnya dianggap bukan dirinya tapi orang lain itu. Padahal sebenarnya musuh yang paling utama adalah dirinya sendiri. Lah kok ini dia ngaku bahwa ada musuh yang lebih kuat, lebih jahat daripada dirinya, yang ada pada dirinya itu, maka dirinya belum mengenal jati dirinya. Wal maqalatul khamisata asyrota utawi makalah kang nomor 15 iku an Abi Bakrin saking Abu Bakar As-Siddiqi radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala dzahara wus cetha apa al-fasadu kerusakan fil barri ing dalem daratan wal bahri lan lautan. Qala dawuh sapa Abu Bakar fi tafsiri dalika
ing dalam nafsiri mengkono ayat dhuharul fasadu al barru utawi dhuharul fasadu fil barri al barru utawi daratan huwa yu al barru iku al lisanu lisan wal bahru utawi lautan huwa yu al bahru iku al qalbu ati fa idza fasada mongko ari kalane rusak apa al lisanu lisan bisabi kelawan misui masalan kelawan ngumpamani bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan opo an-nufusu piro-piro wong ail ashkhasu tegese piro-piro menungso mimbani Adam kang sangka bani Adam anak turune Adam wa idza fasada mongko ari kalane rusak opo al-qalbu ati birriyai kelawan pamer masalan kelawan ngumpamani bakat mongko nangis alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat. Jadi siapa Abu Bakar ini memiliki tafsir isyari. Jadi ada tafsir ini di dalam Al-Quran ada tafsir, ada yang tafsir birro'yi, ada tafsir bin nahwi. Dilihat keahlian dari para mufassir ini, apabila memang ahlinya adalah tata bahasa Arab, maka yang diuli-uli di dalam tafsirnya itu bahasa atau kata-kata yang ada di dalam tafsir. Kalau dia ahli di dalam tasawuf, maka akan membahas tafsir itu dari kacamata tasawuf. Dari fikih juga seperti itu. Jadi memang tafsir itu berbeda-beda, tergantung keahlian latar belakang si penafsir itu sendiri. Nah, salah satu tafsir isyari yang terkenal yang diperkenalkan oleh Khalifah Abu Bakar itu adalah makna fil barri wal bahri ini bukan sekedar daratan dan lautan, tapi menurut dirinya adalah lisan dan hati. Coba. Karena apa? Ketika kerusakan itu tampak di lisan, sekaligus kerusakan tampak di hati, itu memiliki efek yang luar biasa. Efeknya apa? Nah, ketika kerusakan itu ada pada lisan, yaitu daratan, misalkan dengan misui wong, marah-marah terhadap wong, mukul orang, maka banyak orang yang menangis disebabkan oleh kata-kata lisannya itu. Namun jika yang rusak itu kok hati, misalkan sombong, pamer, ujub, sum'ah, maka menangislah para malaikat. Qilal hikmatu fi anna lisani wahidu tanbihin lil abdi lil abdi fi annahu la yanbaghi ayyatakallama illa fima yuhimmuhu wa fi khairin. Qila den ucapake opo al hikmatu utawi hikmah fi annal lisan ing dalam setuhune lisan iku wahid siji, iku tambihun pepeling lil abdi kaduwe kawula fi anna lahu ing dalam setuhune kawula iku layam bagi ora sayukja apa kawula apa ayat sapa abad ayatakallama ing yen to guneman sapa abdi illa fima kejaba ing dalam perkara yuhimmu kang wigat kang mentengake yuhimmuhu kang nyejo hama yahumuhu kang nyejo sapa abadhu ing ma wa fi khairin lan ing dalem kebagusan. Wakil lan den ucapake li anal lisana krana setuhune lisan iku adzakiru kang zikir, kang nyebut, kang nutur bikulli lughatin kelawan saben-saben bahasa. Kana dikruhu ono apa dikruhu penyebutane lisan lil madzkuri maring perkara kang den sebut al wahidi
kang siji wa huwa utawi mazkur wahid iku Allahu taala wa kadzalika kaya dene hale mengkono lisan alqalbu utawi ati bi khilafi nahwil aini kelawan bedani arai arai moto wal udhuni lan kuping fa innahu mongko setuhune khilafu nahwil ain iku yata'addadu wawilangan kila li anal hajata krono dan ucapake li anal hajata krono setuhune kebutuhan ila sam'i maring merungokake wal basori lan maring ningali iku aktsaru luweh akeh minal hajati tinimbang kebutuhan ilal kalami maring guneman wa innama syabbahul qalbu wa innama syubbiha wa innama syubbiha angin pastine den serupaake opo alqalbu ati bil bahri kelawan laut li syiddati umqihi krana bangete jerune ati watisaihi lan ombone ati kaya ati niku ombo renek pinggirane ngoten wal maqalatu sadisata asyrata utawi maqalah kang nomor 16 iku kila den ucapake inna syahwata sesungguhnya syahwat iku tasiru ndadekake apa syahwat almuluka ing pira-pira raja abidan ing dadi budak. Ini sesungguhnya syahwat itu menjadikan raja menjadi budak. Fa innaman ahabba syai'an fahuwa abduhu, karena sesungguhnya barang siapa mencintai sesuatu maka dia menjadi hambanya sesuatu itu. Wasabru yasirul abidu mulukan, dan sabar itu yusiru yasiru wasabru yusiru tasiru yasiru, dan sabar itu menjadikan hamba-hamba menjadi raja. Li'annal abda, karena sesungguhnya hamba iku bisabrihi, sebab kesabarannya hamba yanalu ma yuridu, bisa memperoleh apa yang diinginkannya. Ala taro ay ala yasilu ilmuka, adakah tidak kau lihat kisota Sayyidinal Karim Ibnul Karim Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf, As-Shadiq ibni Ya'qub, yang menjadi putranya Nabi Ya'qub, As-Sabur ibni Ishaq, Al-Halim ibni Ibrahim, Al-Khalil, Al-Awwah alaihimussalam. Ya'qub putra Ishaq, putra Ibrahim alaihissalam. Wa Zulaikha, dan juga Zulaikha. Fa innaha ahabbat sayyidana Yusufa nihayatal hubbi wa huwa yasbiru ala makriha wa udhiyah, menyakiti itu. Jadi tidakkah engkau ingat kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha? Sesungguhnya Zulaikha itu mencintai Yusuf dengan puncak kecintaan, dan Yusuf memilih bersabar atas tipu daya Zulaikha untuk menggodanya. Wah, waktu itu kan diabadikan dalam Al-Quran surat Yusuf ya, bagaimana hai talak Yusuf sini dong. Jadi Yusuf itu jadi anak angkatnya Zulaikha, dan Zulaikha jadi permaisuri, kemudian mengajak untuk berbuat sesuatu yang enak-enak menurut mereka berdua gitu. Tapi ternyata Yusuf pilih lari dari kenyataan ya, lari dari godaan Zulaikha gitu, sehingga sobeklah baju bagian belakang punggungnya itu. Wal maqalah as-sabi'ata asyrata, makalah yang ke-17 kila tuba, beruntung ail khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak, liman
ketuwe uwong kana kang ana apa akluhu akalnya itu amiron perintah amiron yang memerintah ba'ayyaqtadiya bi muradi aklihil kamil dengan cara mengikuti keinginan akalnya yang sempurna wa hawahu ay mailani nafsihi ila ma la tashtahi min ghairi da'iyati syar'i asiron dan menjadikan hawa nafsunya itu budaknya ay mamnu'an min dalika artinya tercegah dari perbuatan yang terlarang wa wailun ay halakun syadidun celaka liman kana hawahu amiron bagi orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin bi'an arsalaha ila mustahiyatiha dengan cara melepaskan hawa itu kepada perkara-perkara yang disyahwatinya wa aqluhu asiran dan menjadikan akalnya itu budak ay mamnu'an min nahwi tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi 'uzmatihi ta'ala yaitu tercegah dari berpikir atas nikmatnya Allah dan juga atas keagungan Allah. Wal maqalah ats-tsaminata asyrata makalah yang ke-18 kila man taraka man utawi sapane wong iku taraka ninggalake sapa man adzunuba ing dosa raka mongko enteng apa qalbuhu atine man fayaqbalu mongko iso nampa sapa man an-nasihata ing nasihat wa yakhsha'u lan khusyuk laha maring nasihat waman taroka waman utawi sapane wong iku taroka ninggalake sapa man al harama ing perkara haram filmat umi ing dalem panganan wal malbusi lan pakaian wa ghairihi malan sakliyane matum lan malbus wa akalalan mangan sapa man al halala ing panganan kang halal sofat mongko bening apa fikratuhu pikirane man ala masnuatillahi ing atase karyane Gusti Allah ciptaane Gusti Allah adalati kang nuduhake ala ihya illahi ing atase oleh nguripake Allah taala al khalqa ing makhluk ba'dal mauti ing dalam sause mati wa ala wahdatihi taala lan ing atase sifat suwijine Allah taala wa qudratihi lan kuasane Allah wa ilmihi lan oleh ngudaneni Allah wa dzalika utawi mengkono qaul mulai tarokal haram niku bi anta amala kelawan yen to angen-angen kelawan lento angen-angen sapa man bi fikrihi kelawan fikiran min wa tadabbara lan gelem angen-angen bi aklihi kelawan akale man anallaha setuhune Allah ing temen setuhune Allah iku khalaqahu nyiptakake man min nutfatin sangka sperma fir rahimi ing dalam rahim faja'alaha alaqatan mongko ndadekake sperma kuwi mau alaqatan ing daging kang gumantung tsumma mudghah nuli niku darah yang gumantung nuli dadi mudghah darah yang menjadi daging yang gumantung. Jadi di sini disebutkan bahwa barang siapa meninggalkan dosa maka hatinya menjadi ringan dan mudah menerima nasihat sehingga bisa melaksanakan nasihat itu. Dan barang siapa meninggalkan perkara yang haram, dari perkara haram ini bisa pakaiannya, bisa makanannya, bisa perlakuannya, maka dan dia memakan makanan yang halal, maka beninglah pikirannya untuk berpikir tentang ciptaan Allah yang menunjukkan atas cara menghidupkan Allah terhadap makhluk setelah kematiannya, dan juga berpikir tentang sifat kesendiriannya Allah, kekuasaannya Allah, dan pengetahuan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir dengan pikirannya dan juga tadabbur dengan akalnya bahwa Allah menciptakan dirinya dari spermatozoa di dalam rahim, kemudian menjadikan spermatozoa itu menjadi darah kental yang menggantung,
kemudian menjadi daging kental yang menggantung. Untuk lanjutannya kita jeda, insya Allah akan kita kaji lagi nanti siang atau nanti malam, seperti itu. Itu aja pagi ini, kita sudah membahas banyak materi, ada makalah sampai di bilangan angka 17 ya, di 18 ya, kita sudah membahas angka 17, 18. Insya Allah akan kita teruskan kajian ini, mudah-mudahan ada manfaat yang kita ambil, yang kita petik dari kitab Nasoil Ibad. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.